Tunggu dulu bang. Ntar ya. Hmm. Ntar. Tak kemana? Penjepit apa bang? Nah, ya gitu dong. Baru enak dilihat. Walaupun kayak gini juga ya. Mm-mm. Gak apa-apa kan? Gak apa-apa kan? Ya, nggak apa-apa. Ya, silahkan, Bang. Kau mau nanya apa? Di mana posisi abang? Jawa? Hah? Di mana posisi abang? Jawa Barat? Kalau posisi saya di bumi, Bang. Bumi, bumi, bumi. Di mana? Di bumi. Kok takut ditanya posisi? Aduh, hanya posisi aja ditanya. Aku nggak ada niat jahat bang. Nggak ada niat jahat. Iya, kalau kamu bertanya posisi, ya Hmm. Abang dari mana dulu? Kalau kita Sumatera Utara. Sumatera Utara. Saya kemarin di Medan sih. Ya, pernah ke Medan juga. Saya di Oh, Kalimantan Selatan. Kalimantan Selatan ya. Mm, Bagus. Gak apa-apa, nggak apa-apa. Sama mm, itu kita yang NKRI kan. mm. Lalu? Sama-sama. Yang artinya selamat HUT RI ke-81 dulu buat abang kan itu. Iya. Yang penting jangan diganti benderanya bang ya. Iya, Tetap janganlah merah ganti putih. bendera Indonesia, nggak bagus. Tetap merah putih itu aja. Mm-mm, Kita cinta akan hal itu ya kan. mm-mm. Udah kita Iya. diskusi lintas agama nih. Yesus Muslim atau Kristen? Kenapa malah curhat abangnya? Kristen, Kristen bang. Sejak kapan Yesus Kristen, Bang? Sejak Oh, kapan Yesus Kristen? Aneh ngaco kau nih. sebenarnya dia beragama ya masuk ke bait suci Allah pada waktu itu ke sinagogi. Seperti itu bang. Ke sinagogi. Iya, sinagogi. Kalau menurut abang? Terus kalau Ya, sinagoge kan bukan bukan gereja dia toh masuk. itu termasuk bait Allah gitu. Bait Allah ada contoh di Betel pada waktu itu kan, ada juga kan, Mm-mm, mm, dibangun oleh Raja Daud ada juga kan, ada juga. mm. Jadi itu turun temurun yang artinya tetap sampai ke Kristen yaitu menjadi pengikut Kristus itu yang menjadi Kristen itu. Mana? Yesus aja 70 tahun setelah diangkat ke langit baru Hmm. muncul dari Antioquia itu Kristen. Dari mana Yesus kenal Kristen? Secara apa pada waktu dia memang di dunia ini memang itu belum ada ya, belum ada. Namun karena itu ada semuanya pengikutnya yang percaya kepada dia, yang pasti ya kenal karena dia roh, Bang. Dia Tuhan itu adalah roh kan gitu. Roh. Dia maha tahu, Tuhan maha itu tahu. roh. Roh Kudus. Roh Kudus Tuhan. Dia maha tahu gitu. Yakin Roh Kudus Tuhan? Di mana dalilnya Ya, Roh Kudus itu Tuhan? Ah, itu roh Allah itu bang, roh Allah, roh kebenaran kan, seperti itu bang. yang yang datang kepada Maria itu siapa? Yang datang kepada Maria itu adalah malaikat Mm-mm. kan, malaikat. Roh Kudus. Hmm? Makanya Roh Kudus tuh malaikat, bukan Tuhan. Ngapain kau Tuhan kan? Ih, coba Jadi, baca jadi kitabmu. ya kalau abang itu apa rupanya? Kalau disebut Tuhan Allah itu bagaimana juga kan gitu? Hmm? Iya, kalaunya di Islam tuh jelas. Kalau kalau konsepnya, kalaunya di tempat Anda tuh, aduh pusing saya melihatnya. Roh Kudus tuh bukan Tuhan, Bang. Coba Anda buka Lukas ya, Lukas
Lukas 1 sama Matius 1 tuh. Lukas 2. Yang datang kepada Maria tuh yang satu di Matius mengatakan nih, teman-teman bentar ya. Matius 1, bentar. Kelahiran Yesus. Nih, kalaunya dari Matius 1 nomor 18 itu dia mengandung dari Roh Kudus katanya. Kan gitu. Iya. Ah. Oke. Nah, kalaunya kita lihat dalam Lukas ya Bang ya. Yang datang kepada Maria itu adalah malaikat. Oh iya. Benar apa yang kubilang tadi kan? Malaikat Ya, yang artinya apa? Roh Kudus tuh bukan Tuhan, malaikat. Mana sih? Spam pula ini ah. Ayo. Kenapa Beda malah pas itu? dituhankan Roh Kudus? Ayo. Kenapa tuh dituhankan Roh Kudus? Roh Kudus tuh malaikat malah dituhankan. Nah, itu kalau kita menyembah Tuhan Allah itu dalam roh kebenaran gitu. Seperti itu, Bang. Enggak, tadi kata Anda Roh Kudus itu Tuhan kan? Iya, roh itu adalah Ternyata bukan roh Tuhan, Roh Kudus kebenaran, itu yaitu malaikat, sama Bang. itu dengan roh kudus itu. Ternyata Roh Kudus itu malaikat. Iya. Di mana? Lah, Di mana kau lihat? aduh. Lukas. Lukas berapa tadi? Bentar ya, saya cari nih. Nih, malaikat Gabriel. Kalaunya di tempat Abang tuh Gabriel, kalau di tempat kami Gibril gitu. Nih. Ini kita baca dulu ya. Nih, Bang. Yuk. Bentar. Tetapi ya Lukas kenapa dua raja-raja? Kok aneh? Bentar. Matius 1. Bentar ya, Matius 1. Mazmur. Matius 1 nomor 18. Ini kelahiran Yesus ya. Nih. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus. Di sini kan disebutkan yang datang kepada Maria Roh Kudus ya. Betul? Iya. Ya, betul. Sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Coba kita lihat nih. Ya. Dalam bulan yang ke-6, Gabriel disuruh Allah pergi ke kota Nazaret, Galilea, kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seseorang yang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika datang kepada Maria, malaikat itu berkata, "Hai engkau yang dikaruniai Tuhan menyertai engkau." Malaikat Gabriel diutus ke Nazaret kepada Maria. Tuh. Lukas. Ayo Lukas 1 ya 26 sampai 27. Ayat 2. Iya. Apa? Lukas. Saya carikan nih. Lukas 1 ayat 26, 28 juga sampai 35 juga ada juga gitu. Ketika malaikat itu masuk ke dalam rumah Maria. Dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret.
Ah, Ya, kepada seseorang perawan yang bertunangan dengan seorang yang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Kan gitu. iya benar. Ah, Nama berarti itu Roh Kudus tuh bukan Tuhan, malaikat. itu kan Oh, udah aku bilang katanya tadi yang sama datang abang. yang datang kepada Maria Roh Kudus. Malaikat Kan Roh tadi, Kudus tadi tuh, malaikat Jibril di Islam. Yesus nih Yesus Kristus lahir kan gitu. Mengandung dari Roh Kudus. ya, Oh. ya kan tadi pun udah aku bilang sama abang itu malaikat Jibril yang ada yang datang kepada Maria itu kan gitu. Yang ngapain juga ya malah menuhankan Roh Kudus. Kenapa menuhankan malaikat coba? Dan lihat juga dulu Bang, Lukas 1 ayat 28 dulu Bang. Lukas 1 ayat 28 Apalagi? sampai 35. Ada juga malaikat di sana. Ya itu malaikat Jibril Lukas 1 memang. ayat. Ketika Jadi, malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam hai engkau yang dikaruniai Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, "Apakah arti salam itu?" Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan hendaklah engkau menamai dia Yesus." Ya, kita berjumpa kembali di sana berjumpa dia. Dia menyampaikan namanya itu sebelum lahir pun sudah disampaikan bahwa namanya adalah Yesus kan itu. Seperti itu. ya itu Yesus itu Yesusnya yang artinya Anda juru selamat kan itu. bahas. Itu Yesusnya yang Anda Ya. bahas. Jadi yang kita bahas yang di atas gitu. Hmm? Roh Kudus, malaikat, setiap Tuhan. Oh, udah kerubah judulnya itu. Ya, Udah bang berubah judulnya itu. ya. Hmm. Malaikat atau Tuhan? Kalau yang berjumpa dengan Maria itu yang apa menyampaikan kepada dia adalah malaikat, Bang. Malaikat. Betul apa yang Nah, bilang berarti yang pertama tadi kan? berarti Roh Kudus tuh bukan Tuhan, malaikat. Hmm. Malaikat. Itu bilangnya tadi. Mm-mm. Malaikat. Kenapa? Ayo. Jadi Betul kan? betul, 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 betul. Betul, Bang. Berhentilah menuhankan Roh Kudus. Ngapain menuhankan Roh Kudus? Menuhankan malaikat. Oh, tunggu dulu. Bingung jadinya. Kacau konsep Kristen. Katanya kan Tritunggal itu 3 dalam 1, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Ternyata Roh Iya. Kudus tuh malaikat Jibril. Oh, enggak. Ayo. Salah, kok, Bang. Oh, Salah. Dalam konteks agama Kristen, Tritunggal atau Trinitatis adalah doktrin utama yang menyatakan bahwa Allah Maha Kuasa, Allah Maha Esa adalah 3 pribadi yang setara dan sehakikat. Allah Bapa, Allah Anak, dan Roh Kudus. Ketiga pribadi ini berbeda dengan nyata, tetapi tetap satu dalam esensi kodrat atau keilahiannya. Tetap satu keilahiannya. Seperti itu, Bang. Satu keilahian di antara ketiga tadi ya. Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. 3 esensi. Tetapi Roh Kudus kan? satu esensi kodrat ataupun keilahiannya satu gitu, Bang. Satu itu, Bang. Ya, Roh Kudus tadi Anda yakini apa? Tuhan atau malaikat? Tetap juga itu, Bang. Namanya Apa? pun udah satu. Namanya pun udah satu. Oh, jadi malaikat dituhankan juga gitu. Macam mana nih konsep Kristen nih kacau jadinya? Iya, jadi malaikat dituhankan juga. Jangan gabung itu, Bang. Jangan gabung antara malaikat dengan Roh Kudus tadi itu beda tuh, Bang. Beda. Roh Kudus itu ya malaikat Jibril, malaikat Gabriel di kitab kau tadi. Oh, gimana sih? Ada tadi juga di situ seperti itu. Ada Ya tadi? iyalah. Ada. Baca. Nih. Saya yang bukain ya. Abang perhatikan ya. Ya. Nih.
sabar teman-teman. Nah ya, kelahiran Yesus Kristus. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya ya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus. Oke? Kata Matius nih Roh Kudus. Oke? Sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Nah, kita ke Lukas. Lukas. Dalam bulan ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret kepada seorang perawan yang bertunangan dengan bernama Yusuf dari keluarga Daud. Malaikat. Roh Kudus tuh malaikat, disuruh Allah tuh. Macam mana kau nih? Yang penting jangan bingung abang, itu aja bang. Yang penting jangan bingung abang. Jadi apa? Roh Kudus dituhankan juga, malaikat itu dituhankan juga gitu dalam Kristen. Tetap kita sembah dia bang. Tetap kita sembah. Imani saja. Parah. Memang parah, imani saja. Tetap disembah, malaikat Gabriel tetap disembah. Macam mana bang? Kacau sekali konsep ketuhanan di Kristen nih. Bukan kacau bangku, bukan kacau, nggak kacau bang. Itu memang lebih mantap dia apanya kan gitu. Lebih bagus dia doktrin daripada ya kayak Tritunggalan tadi ya, yang artinya bahwa dia hadir dalam dunia. Allah Tritunggal itu hadir dalam dunia. Abang banyak baca dulu kitab Anda dah bang ya. Jangan dibodoh-bodohi pendeta gitu. Banyak baca kitabnya, banyak belajar gitu loh bang. Jadi Jangan keyakinan itu imani saja, iman buta. Percaya doang. Jangan teliti gitu. Imannya udah benar atau tidak. Jadi kalau abang tidak menerima akan kehadirannya itu ke dalam dunia ya. Tidak menerima apa? Ya kehadiran anaknya tadi gitu. Anaknya tadi lah. Kalaunya masalah Yesus, ya Yesus itu kami akui bang dia nabi. Oh. Kami akui di Islam juga mengakui Yesus. Tapi bukan Tuhan, nabi. Islam itu datang meletakkan sesuai dengan porsinya gitu. Di dalam Islam, Ruhul Kudus itu malaikat Jibril. Tadi kan saya udah jelaskan juga di kitabmu, Roh Kudus itu malaikat Jibril. Tapi malah dituhankan oleh Tritunggal, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Malaikat jadi Tuhan gitu. Ngaco. Itu rusak udah ajaran kayak gitu bang. Bentar. Rusak udah mari kita berpikir gitu. Mari kita berpikir. Bagaimana diulang rupanya bang? Dalam kitab Matius, pergilah ke ujung Matius mengatakan dia mengandung dari Roh Kudus. Enggak, baptislah mereka di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Itu sih Yesus yang dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, malaikat Jibril. Ya, malaikat Jibril itu. Kan ada. Baptislah mereka di dalam nama Bapa, baptislah dalam nama utusannya yang di dunia, yang mengatur utusan malaikat Jibril dan yang Tuhan gitu. Itu yang dimaksud Yesus. Jadi ada hancur. Artinya kekeliruan bang. Sekarang gini aja bang. Allah itu Esa kan? Pas, benar menurut abang? Sepakat. Dengarkan dulu. Perjalanan bangsa Israel dari tanah Mesir ya, dia diperbudak bangsa Israel itu selama 40 tahun ya, atau ya kira-kira bangsa Israel diperbudak di tanah Mesir kan gitu.
Lalu Allah mengeluarkan bangsa Israel itu dari tanah Mesir menuju tanah Kanaan gitu. Hmm. Lalu, Jadi lalu, Allah itu kan ikut juga ke tanah Kanannya, yang artinya membawa Musa kan, membawa Musa beserta para bangsa Israel yang keluar dari tanah Mesir gitu. Benar atau kok salah? bahas Musa sih bang? Itu udah dulu. Bahas apa lagi kita Itu. nih? Tadi bahas Roh Kudus, kok bahas Musa pula deh Jadi udah. dengarkan dulu Bangku, dengarkan dulu, dengarkan dulu. Jadi Apa ini teman-teman? Nah, pertanyaannya, jadi pertanyaannya, apakah Allah tadi ada tinggal di Mesir tadi? Sebab Allah membawa bangsa Israel ke tanah Kanaan gitu, ya hmm. kan? Maka benar. Allah itu Allah bukan berangkat manusia bersama kalau dalam Islam. Oh, Bukan itu manusia. sampai melewati Laut Tiberau, Bang. Melewati Laut Tiberau terbelah dua, dan ada juga itu di Al-Qur'an itu tertulis ya. Tiberau terbelah dua. Allah itu menyertai Musa beserta bangsa Israel itu, yang artinya mengeluarkan mereka dari tanah perbudakan menuju tanah Kanaan. Hmm. Nah, ini hati-hati kita, Bang. Yang tinggal di Mesir siapa? Allah apa yang tinggal di sana kan gitu? Bukan, Allah bukan. apa? Kalau Allah umat Islam tuh beda dengan segala makhluk. Oh iya. Nah, Jadi beda yang udah, disembah berarti lain. Gak usah kau framing. Oke, jelas? Ada. itu Mudah sampai kali sampai yang jawabannya. artinya itu ada 10 tulah loh, ada 10 tulah yang diberikan Tuhan Allah lewat Musa ya, lewat Musa, yang artinya tulah itu dibuat ke tanah Mesir pada waktu itu. Pada waktu itu adalah raja Firaun gitu, raja Firaun. Hmm. Tapi dikeluarkan bangsa Israel dari sana menuju tanah Kanaan yang dibawa kepemimpinan Musa gitu. Dan setelah selesai di Laut Tiberau, itulah di Gunung Sinai dia memberikan 10 loh batu, dua loh batu yang berisikan hukum Taurat tadi, yang berisikan Aduh, dasar kita kesana gitu, dasar kemari kita. bang kau membahasnya kesana kemari. Ya. Yang tadi Bukan aja Roh bang, Kudus kau akui, ya kau pikir sekarang yang dulu Roh Kudus tadi. pertanyaan saya sekarang seperti ini bang. Allah Aduh, yang aduh menyertai, Roh Allah Kudus yang tadi kayak menyertai gimana? bangsa Israel itu menuju tanah Kanaan. Ngelantur Jadi ke sana disertai kemari ya Anda. sampai ke sana. Berarti yang tinggal di Makin Mesir di Arab itu Allah Allah yang mana gitu. makin Itu kembali bingung bang. Anda ini kayaknya. Aduh. Itu kembali kita pertanyakan Coba juga Anda juga bang. pikir dulu tadi Roh Kudus tadi, masa malaikat dituhankan, betul nggak ajaranku gitu? Maksudku siapa yang tinggal di Mesir tadi? Mereka Iya memang masa pintar itu membuat ilmu sihir gitu. Orang Mesir itu pintar itu. Ilmu sihir gitu, aduh. gimana kan gitu. Sampai ke Arab Saudi gitu. Berarti siapa yang tinggal di sana? Dan tabut perjanjian itu di mana yang ditinggal Aduh. bang? Tabut Kesana perjanjian. kemari dah bang bacanya ininya dah. Pembahasannya nggak fokus lagi dah. Iya, turunin moderator. Turunin moderator kamu bang. Ah, ngelantur masalahnya udah. Teman-teman semuanya yang belum follow akun ini ya. Nih akun saya yang satunya. Bentar ya kawan-kawan. Coba dibantu follow dulu. Saya mau pindah live-nya ke sini masalahnya teman-teman. Yang belum follow ya. Yang belum follow. Yang belum aja. Soalnya saya mau pindah ke sini. Oke. 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 Ya teman-teman kita rungkat dulu ya. Saya mau pindah lab-nya dulu.